Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Kitab Suci. Saya, Pastor Fransiskus Ginting, akan membawakan renungan hari ini, hari Rabu tanggal 20 September tahun 2023, hari biasa pekan ke-24. Hari ini kita memperingati Santo Andreas Kim Tae-gon, imam, dan Paulus Chong Ha-sang dan kawan-kawan martir dari Korea. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Pernah dikisahkan, seorang uskup menerima surat kaleng dari umatnya. Isi surat kaleng itu berisi permintaan-permintaan umat akan pastor yang ditempatkan di wilayah mereka. Setelah uskup membaca seluruh surat itu, uskup kemudian mengatakan, "Saya tidak mempunyai imam yang memenuhi standar kualifikasi yang kalian tetapkan. Saya tidak bisa memenuhi inginnya kalian. Silahkan sebutkan nama satu imam yang menurut kalian cocok." Dan kembali umat itu sulit menentukan imam yang memenuhi seluruh inginnya mereka. Saudara-saudara terkasih, sangat menarik memperhatikan Injil hari ini. Dengan apakah kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Demikian perkataan Yesus kepada orang banyak. Hal itu dinyatakan Yesus mengingat dan menilai perilaku orang-orang Yahudi yang sangat menyedihkan, secara khusus orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa menyedihkan? Generasi pada zaman Yesus itu sebenarnya telah diberi berkat yang luar biasa. Perjumpaan mereka dengan Yohanes Pembaptis, seorang nabi besar, bukan hanya karena menjadi perintis jalan bagi Yesus, tetapi juga seorang yang mengajar dengan penuh wibawa agar banyak orang berjalan pada jalan keselamatan dan bertobat. Ternyata generasi ini menyedihkan. Mereka tidak mendengarkan Yohanes. Maka Yesus mengumpamakan mereka dengan anak-anak yang berseru di pasar. Yesus menggambarkan mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru, diambil dari pengalaman kehidupan anak-anak di tengah masyarakat, yang mungkin juga menjadi pengalaman orang-orang Yahudi itu sendiri, atau pengalaman orang yang sedang mendengarkan pengajaran Yesus. Di antara anak-anak, seringkali mereka bertindak seturut keinginannya, bukan seturut keadaannya. Maka jika dia mau menangis, meski dibunyikan lagu meriah, maka dia tetap menangis. Jika dia gembira, meski dibawa ke tempat duka, dia tetap akan bergembira. Anak-anak bertindak seturut maunya, dan jika tidak, maka akan keluar senjatanya, merengek, meminta sesuai keinginannya. Demikian Yesus menggambarkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berkuasa saat itu.
Mereka menginginkan orang-orang yang menjadi teman sepermainan mereka seturut kehendak mereka sendiri. Mereka memandang Yohanes Pembaptis tidak cocok menjadi teman sepermainan mereka, karena Yohanes itu seperti orang yang kerasukan setan, tidak makan roti dan tidak minum anggur. Tapi ternyata Yesus yang datang kemudian setelah Yohanes pun tidak juga bisa menjadi teman sepermainan mereka. Karena itu, lihatlah berapa kali orang-orang Farisi dan Yahudi menegur Yesus dan para muridnya ketika Yesus tidak berdoa dan berpuasa. Perkataan Yesus hari ini menunjukkan bahwa mereka akan sulit menerima utusan Tuhan karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka marah kepada Yohanes karena mengecam kejahatan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Yesus menegur mereka karena kemunafikan mereka. Inilah akar kedegilan hati mereka. Maka siapapun yang datang untuk mempertobatkan mereka tidak akan berhasil karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tetap ingin jahat. Mereka tetap ingin kemunafikan. Saudara-saudara terkasih, perkataan Yesus akan angkatan ini juga menjadi refleksi kita. Beberapa kali terdengar tuntutan akan Tuhan pada saat kecewa, khawatir, atau dalam persoalan. Kita menuntut Tuhan memberi solusi. Ketika kita bahagia, maunya Tuhan tetap melimpahkan berkat-Nya supaya tetap bahagia. Kita membuat keinginan-keinginan kita akan Tuhan. Tetapi kita bisa bertanya dalam hati, pernahkah saya seperti yang Tuhan inginkan? Tuhan